menyatu dengan set ya warna baju saya pink. Di belakang ada Daniel dan kita berdua akan sama-sama menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Aduh, ada berita hot apa hari ini? Langsung kita ke pojokan, kita bahas semuanya berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Apa beritanya hari ini yang akan kita bahas? Ini dia deretannya. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari Marisha Ica, sahabat mendiang aktris Vanessa Angel ini melakukan penggalangan dana untuk membelikan rumah anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yakni Gala Sky. Penggalangan dana yang belum seminggu ini telah terkumpul senilai 1,8 miliar dan akan melanjutkan sampai 3 miliar rupiah untuk membeli rumah yang disewa mendiang Vanessa dan Bibi. Namun penggalangan dana rumah untuk Gala ini mendapat cibiran netizen yang meminta Marisha untuk membagikan setengah hasil penggalangan dana untuk orang yang lebih membutuhkan. Lalu Marisha mengatakan dana tersebut adalah rezeki Gala. Ayah Bibi, Faisal, mengungkapkan bahwa masalah rumah Gala masih didiskusikan, apakah ingin membeli rumah baru atau menempati rumah sekarang dengan mempertimbangkan kenangan yang telah dilalui. Berita kedua datang dari Aura Kasih, penyanyi berusia 34 tahun yang menikah dengan Eric Amaral, pria asal Brazil yang 8 tahun lebih muda hingga dikaruniai seorang putri, namun bercerai pada April 2021 ini membuat postingan mengenai sudah ingin pergantian tahun namun belum ada jodoh. Di sisi lain, mantan suami Aura Kasih ini lewat Instagram story-nya membuat ask and question untuk followersnya, namun pertanyaan yang dijawab lebih banyak seputar hubungan. Beberapa pertanyaan tersebut seperti apakah saat ini Eric mempunyai hubungan dengan seseorang, yang dijawabnya mungkin iya dan tidak. Lalu soal hubungannya dengan sang mantan istri, yang dijawabnya bahwa ia dan mantan masih berhubungan baik demi anak, hingga rencana Eric yang ingin ke Indonesia untuk bertemu putrinya yang terakhir bertemu langsung pada Mei 2020 lalu. Nah, hari ini kita ada beberapa tamu yang akan bercerita, ceritanya beda-beda semuanya ya. Tapi pasti seru-seru, kita akan ngerumpi. Yang pertama siapakah yang akan kita bahas? Kita lihat dulu profilnya Nini Arum berikut ini. Arum Puspitasari atau Nini Arum, artis berusia 49 tahun ini mengawali karir sejak kelas 5 sekolah dasar dengan membintangi film Kemilau Cinta di Langit Jingga tahun 1985. Pengisi suara telenovela Cinta Paulina tahun 1999 ini sejak kelas 4 sekolah dasar sudah menekuni seni tari Jawa dan teater. Perempuan yang kerap berperan sebagai asisten rumah tangga dengan karakter bawel, lucu dan suka teriak ini juga pernah memerankan karakter yang tersiksa dalam sinetron Ikhlas tahun 2003. Perempuan yang sudah 36 tahun berkarir di dunia hiburan ini menikah dengan Muhammad Arif, namun kehidupan pernikahannya tertutup dan jarang posting foto mesra bersama suami. Selain membintangi sinetron, Nini juga menjual tas unik di Instagram serta menjadi pengawas sekolah. Benarkah Nini Arum lelah memerankan karakter yang suka teriak karena menguras tenaga dan emosi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Nini Arum. Ini wajahnya sudah tidak asing lagi, amat terkenal di setiap sinetron ya. Itu perannya biasanya peran jadi pembantu ya. Dengan pembantu macam-macam ya, pembantu judes, cerewet, ya kan julid, pernah semuanya ya. Yang disebutin Mbak tuh semua buruk. Tapi ada yang baik kan, ada yang menderita tuh ada ya. Dari episode 3 sampai 30 menderita juga ada. Tapi itu bukan jadi pembentong kok. Ya itu, yang menderita itu bukan. Ya, itu dari episode 2 apa 3 itu digebukin sama Adipura. Itu beneran nggak mukulnya? Enggak enggong, dia oke. Dia jadi jagoan. gimana sih kalau adegan mukul tuh? Gitu ya? Kadang dia belum gini gue udah belum. Belum Nini, belum. Oh belum aja, lama banget sih lu. Oh gitu. Terus Nggak katanya benar. yang di peran sinetron yang sedih itu ya, dia pernah itu peran sedih berapa episode, berarti 25 episode? Enggak, lebih hampir 40 something lah isinya nangis 40 semua. something episode itu tangis terus, begitu pulang sampai rumah capek udah gue. capek. Makanya badannya kurus kering gini ya, Oh. karena sering digebukin Adipura. Bener. Enggak ada kisah. Enggak, tapi aku pernah
pernah, ini kita kayak ngobrol berdua Iya, iya, doang iya. ya. Anggap aja yang lain. Ikutan kita ngobrol. Pernah aku naik sampai 10 kilo, Bo. Gara-gara? Nggak apa-apa, seneng aja. Oh, gara-gara senang. Nggak gara-gara mau nikah waktu itu. Oh, mau nikah sempat. Bagus lah badannya. Nah, Iko, bagus, gitu. Sekarang gitu juga ya. bagus banget, sekarang juga bagus. Jadi Kak, setelah itu kan mau nikah tuh bagus Ntar dulu. badannya. Terus Terus? syuting kan. Heeh. Kelihatan gembala sekali di kamera. Oh. Dipanggil Eke sama produsernya. Heeh, terus. Kalau mau nerusin sinetron ini, kurusin. Oh. Dibolongin. Dibolongin episode Eke. Oh, dibolongin episodenya nunggu kurus baru boleh syuting dia. Astaga. Jangan sampai gemuk em. Oh gitu. Terus Gan kursinya gimana? Enggak, mungkin stres ya. Ini udah gak makan ya dari Coba kita lihat ini kompilasinya ya, kompilasi Kompilasi. aktingnya yang kebanyakan perannya adalah sebagai pembantu Ya rumah Allah. tangga. Kita lihat di cuplikannya berikut ini. Kok nggak ada yang Dia sendiri malu loh lihat ih, kok gitu, kok bisa gitu sih Nek? Jadi aku nggak tahu itu eyeshadow siapa yang makein. itulah. Tapi hits ya eyeshadow itu. Oh, hits loh. Ngeri banget itu tadi ya. Mukanya, aduh, Ya, tadi kayaknya alisnya mirip, heeh. di Mas Bek stres ya. Tadi ada cerita tuh, ada salah satu sinetron yang pernah jadi setan katanya. 60 episode, dialognya cuma ngomong ember. Astaga. Awalnya aku nggak suka dengan horor. Kemudian Trans TV itu punya produk namanya Bioskop Indonesia. Heeh, Itu dia tentang horor-horor itu. heeh. Yang kalau yang nenek ember loh ya, bukan nenek gayung ya. Itu emang bener serius. Dari scene 1 sampai scene berapa puluh itu gue cuma berkata-kata ember, Oh, ngomongnya gitu. ember. Nah ya gitu ya. Dan lo tau nggak Mbak? Kayak kambing gitu. Nenek-nenek itu metong kenapa? Kenapa? Jadi nenek-nenek itu dikisahkan Heeh. dia itu mau mengambil ember di tengah malam, mengambil air di sumur di tengah malam, Mbak. Oh, terus? Dan dia kecerimpet sama itu ember. Dia masuk ke dalam sumur dan tanpa- kaki gue dibawa ke atas. Oh, itu ada adegannya. Itu benar. Dan itu ngakak gue. Astagfirullahaladzim, ini gue sampai harus begini Bang Omar ya. Lu harus cepetan. Hai, itu gunung yang Totalitas ya. Oh, punya sekolah katanya. Ya bener gak sih? Aku kalau agak emosional kalau ngomong ini. Kenapa? Sekolah itu adalah warisan dari ayah aku. Yang mendirikan ayah aku beserta 3 rekannya saat itu. Beliau ingin sekali di masa pensiunnya bisa tetap berguna buat orang banyak. Kemudian beliau mendirikan sekolah itu sampai sekarang. Banyak cita-cita beliau yang mungkin sampai sekarang belum kita bisa wujudkan, seperti misalnya beliau ingin mendirikan sekolah yang tidak bayar. Sulit ya memang sekarang, tidak bayar memang sangat sulit, tapi aku, adikku dan kakakku tetap berusaha untuk insya Allah mewujudkan itu, walaupun mungkin bukan sekolah yang sekarang sudah beliau dirikan. Tapi mungkin nanti kita Nanti insya Allah. Jadi ini sekarang mengelola anak-anaknya semua. Ya, Terus dengan anak-anak yang teman-teman rekannya itu. teman-teman. Jadi Mbak Nini perannya sebagai apa? Sebagai apa di situ? Aku pengawas di sekolah itu, Mbak. Ini ada postingan juga nih gue tanya, postingan kamu sama Tamara sama almarhum Roni Dozer ya. Nih dikirimin ini sama Mbak Tamara, aku sayang, makasih. Ini waktu itu sinetron ini masih kelihatan kinyis-kinyis. Sama semuanya sekarang ya. sebenarnya ya, sama sekali. Iya sama. Ya kan sekarang juga Tahun berapa masih ingat gak nih? Berapa Aduh, tahun? aku lupa ya. Ini kayaknya ini adalah sinetron Wah Cantiknya yang hits luar biasa itu yang sama Anjas kalau nggak salah. Udah lama banget itu berarti Udah tahun lama 90-an banget. tuh kayaknya. Iya, itu. 90-an. Itu hits banget. Kalau sama almarhum Roni Dozer lumayan deket nggak sih? Lumayan. Lumayan deket. Lumayan. Aku pertama kali kenal sama dia itu di Wah Cantiknya itu. Dan dia tuh lucu banget. Iya. Lucu banget. Jadi kalau aku bete di lokasi syuting, dia langsung ambil gitarnya. Jreng, dia nggak bisa main gitar, Mbak. Tapi dia dengan mulutnya jreng, terus nyanyi buah apel, terus aku ketawa gitu. Sebenarnya nggak bisanya, kenapa
kenapa sih Ron ya? Biar ketahuan nih. Dan itu udah jam 2 pagi. Jadi emang kalau kan perannya seringnya peran yang lucu komedi, aslinya juga suka menghibur gitu ya. Mudah-mudahan ya, kayaknya sih enggak juga sih Mbak. Aku pendiam banget. Oh kalau kamu orangnya pendiam. Kalau Bohong, aku nggak percaya. Kalau lapar Mbak nih. Oh kalau lapar Aku pendiam. lapar diam Mbak. Oh dia udah dikasih makan bener kan? Jadi, jangan sampai di sini dia pendiam, ditanya-tanya tuh nggak ngomong apa-apa. Udah tadi Mbak ini udah makan diet Mbak, diet. Udah. Aku bilang aja. Kalau Tamara tuh orangnya kayak gimana sih aslinya? Aduh dia tuh baik banget sumpah. Sumprita Sari, Contohnya luar apa yang dia lakukan? biasa. Heeh. Apa ya? Dia itu dalam posisi apapun, lagi tidur atau lagi apapun, aku telepon malam-malam, Mbak aku sedih. Oh. Ya, oke Mbak, kenapa Mbak ya? Gini aja ya Mbak, itu selalu dia. Dia sampai Itu. sekarang masih gitu. Sampai Kan dia di Bali sekarang tuh. Heeh. Dan dia itu yang luar biasa hebat adalah jiwa sosialnya tuh tinggi Oh, dan orangnya tidak pelit. Tidak pelit sama sekali apa aja, dan dia sangat mencintai anak-anak. Anak-anak yang model begono, model begini, apa aja pokoknya sama anak kecil tuh luar biasa. Oh sama anak kecil juga. Dia seneng banget sama anak-anak. Jadi Mbak Nini suka curhat sama dia juga suka curhat sama Ya. banyak suka ngobrol. Sampai Ya, sekarang ya. nih wadah satu di Bali, satu Iya, di... walaupun sekarang nggak sering telepon, tapi kalau WA, Mm-mm. "Nih, Mbak, udahlah Mbak, apa indung indah gitu." Oke, kita masih akan lanjutin ngobrol sama Mbak Masih Nini. ada lagi masalah. Masih? Banyak amat. Kan udah makan. Kalau Ayo. udah makan kuat ngomongnya ya. Ya aku ajak ngobrol. Ini seorang masinis ganteng. Iya, Bang, ayo, biar Bang. seger kita Beneran? ya. Yuk Mas, belum. Aduh, ini dia rutenya itu Bogor Jakarta Bogor ya, atau Bogor Jatinegara gitu. Ini kalau nggak salah gitu Nggak deh. salah, Mbak. Coba aja kita tanya langsung sama orang yang lihat. Kita lihat dulu profilnya Jeffy Santoso berikut ini. Kita sudah bersama Jeffy ya. Ini adalah seorang masinis muda gitu yang juga viral karena sering membagikan konten-konten di TikToknya pakai seragam, lagi di kereta gitu ya. Ayah kamu juga seorang masinis ya? Iya Kak Ros, mantan Oke. masinis. Mantan masinis. Mantan masinis. Oke, kalau kita Google namanya apa yang terbuka? Pertama set Santosa masinis ganteng. Karena gitu, karena kita jarang-jarang merhatiin gitu Luar biasa kan. ya. Jadi kalau zaman sekarang media sosial jadi bisa kelihatan. Benar betul. Apalagi ini anak TikTok ya kan Jeffy. Oke. Ini ya, ada artikelnya Jeffy Santoso masinis ganteng yang bikin cewek betah di kereta. Nggak turun-turun dong ya. Jeffy, kita kan Iya, belum terus? pernah ngeh gitu ya. Masinis tuh tugasnya ngapain aja sih? Yang pastinya masinis itu yang mengoperasikan kereta api, Ah. Kak Ros, yang mengantarkan penumpang dari stasiun awal sampai stasiun Jadi akhir ada dengan itu selamat. di ruang apa tuh namanya? Ada kabinnya, Kabin kabin. namanya Iya, ya? kabin masinis itu namanya. Kabin masinis. Terus kamu kan kalau bikin foto atau postingan gitu kan Iya. nggak pernah pas lagi kamu mengoperate, nggak boleh ya? Nggak emang? boleh. Kalau untuk kita sedang berdinas itu, kita nggak boleh meng-off-kan HP meng-on-kan HP harus off. Iya. Jadi makanya nggak pernah ada tuh Iya. ya video kamu HP lagi. juga nggak boleh dibawa, harus dititipkan di penyelia. Oh, HP tidak boleh Tidak dibawa. boleh dibawa. Nah ini kan yang jadi pertanyaan ya, kan kalau rel kereta kan ya relnya gitu ya. Iya. Nah jadi itu kalau mobil kan belok kiri belok kanan. Kalau masinis itu gimana? Kalau untuk ada? masinis, kalau untuk pemindahan jalur itu udah ada yang mengaturnya namanya PPKA. Jadi kita cuma mengoperasikan aja, kita cuma untuk jalannya, berhentinya juga itu kita yang menghandle-nya. Nah kamu kan katanya sekolahnya dulu, sekolahnya bukan sekolah masinis atau abis itu baru sekolah masinis? Habis itu setelah lulus baru kita sekolah masinis. Ada sekolah masinis Ada. Berapa tahun? Aku pendidikan sekitar hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, Untuk, emang harus. cita-citanya pengen jadi masinis? Iya, cita-citanya pengen jadi Oh, masinis. dan ini katanya udah masinis dengan balok 4. Iya. Artinya apa? Tapi Kalau sebelum kita balok- bahas balok Oke, 4, kita boleh, lihat boleh. dulu kompilasinya Siap, nih. Jeffy, postingannya yang viral berikut ini. Jeffy ini jadi masinis komuter lain ya? Komuter lain, iya. Nah, jadi sehari bisa bolak-balik berapa? Sehari itu maksimal 2 kali PP. 2 kali bolak-balik Iya, maksimal untuk ya? rute Bogor Jakarta Kota, Bogor Jakarta Kota, Bogor lagi. Nah kan ini balok 4 tuh artinya apa? Iya, balok 4 itu namanya untuk masinis muda. Masinis muda. Iya, jadi kan masinis itu ada tahapannya. Ada masinis pertama, masinis muda, sama masinis media. Nah, kalau aku kebetulan masinis muda, jadi ada balok 4. Oh gitu. Iya. Katanya susah tuh untuk naik dari satu tahap ke tahap Iya, lain. pasti ada pendidikannya, ada jam terbang yang harus dicapai untuk bisa jadi masinis muda, Kak Ros. Suruh ngapain aja sih?
pendidikannya kalau Kalau latihan pendidikan fisik gitu juga gitu? fisik juga ada latihan fisik juga, dan yang pastinya itu lebih ke pemahaman mengenai keretanya, mengenai lintasnya juga, dan juga banyak teori-teorinya yang harus kita pahami. Nah itu kan tadi kita lihat ya ada penumpang yang banyak banget gitu kan. Aku tadi mikirnya gini, masinis tuh lihat nggak sih kalau ada penumpang belum masuk gitu, apa ada spionnya, oh masih di luar gitu-gitu, jangan tutup dulu atau gimana sih? Kalau untuk spionnya enggak ada. Untuk kereta belum ada. Pertanyaannya. Nggak ada spionnya. Cuma kalau untuk yang mantau penumpang udah masuk apa belum itu ada namanya petugas pelayan kereta. Dia yang berada di kabin belakang. Oh. Nah, jadi ya dia yang memastikan penumpang itu udah naik apa belum ke atas gitu. Kedua dia ngasih kabar. Iya, nanti Oke, ada. aman ditutup gitu. Nah, iya. Silakan jalan. Iya, Gitu ya. soalnya. Gitu kan? Gitu. Itu gitu. Lu nggak percaya? Kok nggak tahu gitu? Oh, silakan jalan. Gitu ya. Oke, aman. Tarik gitu kan. Enggak gitu. Oke, ini ada artikel lagi nih. Ini artikel lagi nih. Deretan foto masinis KRL super ganteng mantan pacar Arafa Arianti. Gimana perasaannya? Kan ini salah satu kalau orang Google nama kamu, yang keluar adalah mantan pacar Arafa. Kita akan bahas yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpin News. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.